Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang komedian, untuk pertama kalinya Arie Kriting turun ke dapur demi membuat pancake untuk sarapan anak sematawayangnya, Naka. Momen tersebut menjadi spesial karena biasanya sang istri, Indah Permatasari, yang selalu sigap menyiapkan segala kebutuhan keluarga di pagi hari. Namun kali ini, Indah harus berangkat lebih pagi karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tak ingin membuat sang buah hati menunggu sarapan, Arie pun mengambil alih tugas sebagai ayah siaga sekaligus ibu rumah tangga dadakan. Dengan penuh semangat, ia rela bangun lebih pagi untuk memastikan Naka tetap mendapat sarapan hangat sebelum memulai aktivitasnya. Halo guys, hari ini aku akan bikin sarapan untuk Naka. Mau bikin banana pancake untuk dia karena Nona lagi kebetulan ada kegiatan. Kita siapkan wadah, kemudian ada 2 buah pisang. Terus pisangnya kita haluskan. Sudah mulai halus, kita tambahkan 1 butir telur. Kalau yang pro itu dia langsung 1 tangan aja. Tapi kan saya pemula jadi 2 tangan. Terus kita kasih cinnamon. Kita kasih tambahkan terigu. Itu bisa jadi kayak bonding ayah dan anak juga jadinya. Nah, adonan kita sudah siap. Kita siapkan panggangannya. Nah, kemudian hasilnya nih. Mantap. Naka, ini pancake-nya sudah jadi. Kamu senang? Alhamdulillah. Amin. Kau boleh coba nggak? Keahlian Arie Kriting dalam membuat menu sarapan memanglah sangat berbeda dengan sang istri, Indah Permatasari, yang sudah begitu piawai dalam menyiapkan berbagai hidangan lezat untuk anak mereka yang belum genap berusia 3 tahun itu. Jika Indah terbiasa menyajikan menu sarapan lengkap dengan rasa dan tampilan yang menggugah selera, Arie justru masih dalam tahap belajar, mencoba satu persatu resep sederhana dengan penuh semangat. Dan seperti inilah kepiawaian Indah dalam membuat menu sarapan. Bapak beli ubi cilembu buat sarapan. Iya sayang, sama-sama. Selamat makan. Selain menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga, Indah Permatasari kini juga semakin sibuk dengan kegiatan syuting di dunia peran. Jadwal padatnya membuat ia harus rela meninggalkan sang anak untuk bekerja di lokasi syuting yang seringkali memakan waktu hingga seharian penuh. Meski demikian, hal ini tak membuatnya pusing atau terlalu khawatir, karena Indah sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat baik. Beruntung, beberapa orang yang masih ada hubungan keluarga tinggal bersama di rumahnya. Mereka dengan senang hati membantu menjaga dan mengawasi Naka selama sang ibu harus bekerja.
Tak hanya itu, Indah pun mengaku sudah mengajarkan kepada keluarga dekatnya bagaimana cara mengurus Naka dengan penuh kasih sayang, mulai dari cara memberi makan, mengganti pakaian, hingga rutinitas bermainnya. Ya sih, sejauh ini selama dia masih sehat, kayak misalnya perutnya nggak ada sakit, giginya lagi nggak tumbuh, atau dia lagi nggak flu, itu makan dia sangat aman. Apa aja dia makan, yang penting nggak pedas. Udah, yang penting dia sehat-sehat aja, insya Allah aman deh kalau makan, nggak repot. Karena Naka udah gede, itu tuh kayak punya waktu yang lebih banyak lagi untuk diri aku sendiri. Kadang-kadang kan Naka bangun jam 7 atau setengah 8, nah itu biasanya aku pagi-pagi kayak jam setengah 6 udah pergi yoga. Jadi udah enak. Kalau dulu kan masih 1 tahun, sebelum 1 tahun itu dia masih bangun-bangun tuh 2 jam, 4 jam bangun, subuhnya bangunnya pagi banget gitu. Jadi untuk me time sendiri tuh kadang-kadang masih kepikiran kayak nanti aja lah dulu. Nah sekarang tuh udah enak banget. Jadi udah waktunya aku ngurusin diri sendiri juga gitu. Karena kalau aku kerja kan nggak ada yang jaga di rumah. Mau nggak mau pasti Bang Ari, kalau nggak ada omnya namanya Om Monco, itu pasti yang jagain di rumah kalau aku kerja. Jadi selama aku di rumah pasti aku ajarin nih orang-orang laki-laki ini untuk, oh nanti kalau misal aku kerja ini makannya gini. Nanti kalau mau bikin waffles atau pancake resepnya seperti ini. Jadi kalau udah aku keluar seperti ini udah aman banget, tenang. Keahlian Indah Permatasari dalam dunia peran memang tak usah diragukan lagi. Aktris cantik ini sudah berkecimpung di dunia seni peran sejak tahun 2009 dan telah membintangi berbagai judul film maupun sinetron yang membuat namanya semakin bersinar. Namun, kali ini Indah mengaku menghadapi tantangan tersendiri dalam proyek terbarunya. Ia harus kembali memerankan sosok wanita yang santun dan lembut, karakter yang sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya yang dikenal ceria dan apa adanya. Tak hanya itu, tantangan semakin besar ketika ia harus menjalani proses syuting di luar negeri. Lokasi syuting yang berada jauh dari rumah membuat Indah harus kembali beradaptasi dengan lingkungan baru. Sudah lama aku nggak main film religi. Terakhir kayaknya film Wedding Agreement itu mungkin 2-3 tahun yang lalu. Dan akhirnya kembali lagi dengan karakter santun yang luar biasa, memberikan pelajaran juga buat aku sendiri, dengan cerita yang sangat hangat, penuh haru biru. Dan semoga aja nanti kita syuting yang lancar ke depan. Minta doanya aja. Amin. Jadi selama aku di rumah pasti aku ajarin nih orang-orang laki-laki ini untuk, oh nanti kalau misalnya aku kerja ini makannya gini, nanti kalau mau bikin waffles atau pancake resepnya seperti ini. Jadi kalau udah aku keluar seperti ini udah aman banget, tenang. Iya sebenarnya sih ada, tapi kan selama di rumah aku sama orang-orang rumah nggak pernah kasih snack-snack yang micin-micin, nggak pernah kasih yang jajan-jajan, itu kita memang jagain banget. Jadi menurut aku kalau misalnya udah dari rumah diajarin seperti itu, insya Allah kedepannya pasti dia tahu, oh ini makanan yang tidak biasa dia makan di rumah.